Enggak. Mangga. Bisa dimulai, mangga silakan Pak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang. Ya, mangga Pak. Anu sanes di mute kali, yang lain di mute. Yang lain di mute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini tepatnya malam ke-25. Sahabat-sahabat sekalian, tak terasa ya, rasanya baru kemarin kita memulai saum. Ini minggu terakhir di bulan Ramadan. Sebab minggu depan, hari Ahad depan, insya Allah kita sudah ada di posisi 1 Syawal 1441 Hijrah. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan pertemuan terakhir kita selama di bulan Ramadan. Insya Allah, kalau ada kajian lagi, kita sudah ada di bulan Syawal. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Ramadan tahun depan pasti datang. Pasti datang. Masalahnya kita hadir tidak gitu. Di Ramadan tahun depan tuh pasti datang. Masalahnya kita hadir nggak di situ? Kita bisa hadir tidak? Seperti halnya saudara-saudara kita sebagian ada yang tahun depan menghadiri Ramadan. Nah, sekarang Ramadan hadir, teman-teman kita ini sebagian ada yang sudah tidak bisa menghadiri bulan yang penuh berkah. Kita masih punya waktu sekitar 5 hari, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan amalan kita sebelum hari-hari terakhir berpisah dengan bulan yang penuh berkah ini. Nah, untuk itu, hari ini, malam ini, saya buat sedikit catatan tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar. Ya. Amalan untuk meraih Lailatul Qadar. Sebenarnya, Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan. Dan jangankan kita, Rasul saja tidak mengetahuinya. Nabi hanya mengatakan, taharrau fil ashril awakhir. Coba kamu tingkatkan ibadah di 10 hari terakhir. Ketika sahabat bertanya, kapan ya Rasulullah? Pokoknya kamu tingkatkan saja di 10 hari terakhir. Hikmahnya adalah dengan tidak disebutkan pada tanggal berapa, kita bisa berjuang selama 10 hari terakhir, dan kita masih ada waktu, berarti sekarang 5 hari terakhir. Ada 5 malam lagi. Sekarang kita ada di malam ganjil. Dalam riwayat lain dikatakan cari di malam-malam yang ganjil. Tapi yang jelas, supaya lebih berpeluang, di 10 hari terakhir itulah. Sahabat-sahabat sekalian, apa saja yang bisa kita lakukan? Nanti akan saya rinci satu persatu, tapi pada akhirnya nanti kita akan ada pada kesimpulan tertentu. Pertama, kalau menurut hadis, kita dianjurkan untuk meningkatkan tadarus Al-Quran. Alasannya, karena di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kemudian malaikat Jibril selalu turun tiap malam pada bulan Ramadan. Itu selalu turun membacakan ayat-ayat Quran kepada Nabi, dan Nabi mendengarkan serta mengulanginya. Al-Quran yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1-5. Tapi surat Al-Alaq ini sekarang ada di surat nomor 96. Bukan di surat nomor 1. Surat nomor 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Nah, itu disusunnya pada bulan Ramadan yang suka disebut dengan tadarus. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan akan menjadi 10 kali. Artinya,
kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf. Hadis ini menjelaskan betapa afdolnya kita bertadarus Al-Quran di 10 hari terakhir. Bukan berarti di hari-hari lain tidak bagus, maksudnya kudu lebih ditingkatkan lagi. Kalau hari-hari sebelumnya mungkin semalam cuma 1 lembar, coba berjuang di 10 hari terakhir itu bisa 2 lembar, bisa 3 lembar. Ya. Kalau teman-teman kan sudah levelnya one day one juz ya, one night one juz itu udah hebat lagi. Ini mah bagi yang kira-kira belum ya, yang biasanya 1 ayat coba di 10 hari terakhir 3-4 ayat, yang biasanya selembar coba jadi 2 lembar gitu ya. Nah, kualitas tadarus itu ada 3, ada qiraat. Kalau qiraat itu baca Quran tapi masih terbata-bata. Bagi sahabat-sahabat yang di posisi ini nggak usah khawatir, baca terus, karena kata Nabi, orang yang baca Quran terbata-bata justru mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia belum bisa, tapi dia berjuang. Berjuang, maka Allah menghargai ikhtiar kita. Jadi bagi yang belum lancar, itu namanya tahap qiraat. Bagi yang sudah lancar, itu namanya tilawah. Tilawah itu membaca dan sudah benar bacaannya. Yang ketiga, tadabur. Kalau tadabur itu, dia bukan hanya baca, tapi sudah berusaha ingin memahami maknanya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mau menghayati Al-Quran? Nah, ada yang bilang begini, saya kalau baca Quran terbata-bata, tapi saya fokus ke maknanya. Ya tidak apa-apa, berarti dia qiraat plus tadabur. Ada juga orang yang sudah lancar bacaannya, terus dia berusaha memahami maknanya. Dia tilawah plus tadabur. Ada juga yang memang dia qiraatnya lemah sekali. Tidak bisa baca Quran, tapi dia bisa baca terjemahan. Tidak apa-apa. Dia ada di tadabur. Jadi semua itu tercover, semua itu diwadahi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi jangan sampai, kenapa kamu di 10 hari terakhir nggak pernah baca Quran? Dah, saya mah tuh bisa baca Quran. Nggak ada kalimat itu, karena kita bisa tadabur saja, baca terjemahan dan maknanya. Bisa juga, kalau sudah lancar, berarti kan tilawah dan tadabur. Boleh jadi cuma qiraah dan tadabur. Gitu. Ya. Nah itu yang pertama. 2, perbanyak doa dan istighfar. Sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh dilupakan bahwa Ramadan itu salah satu bulan di mana kata Nabi, da'watus shaimi hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa itu lebih banyak dikabulkan. Jadi perbanyaklah doa yang berbahasa Indonesia silahkan kalau di luar sholat. Untuk doa yang saat sujud, karena kan saat kita sholat boleh menambah doa, yaitu saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sujud. Faksiru doa, perbanyaklah doa saat sujud. Nah, sujud yang mana? Yang mana saja sebenarnya. Mau rakaat pertama, kedua, terakhir. Tapi banyak yang sujud terakhir lebih karena pertimbangan teknis. Supaya begitu bangkit, langsung dia tahiyat. Nah, ini dianjurkan doa ma'thurat. Doa ma'thurat itu doa yang kita ambil dari Quran atau hadis. Jadi ketika sujud kita boleh baca Robbana atina fid dunya hasanah karena itu dari Quran. Boleh Robbana la tuzigh qulubana. Nah, atau dari hadis Nabi. Tapi kalau ternyata saat sujud tuh kita tidak hafal doa-doa yang dari Quran, dari hadis, ya tidak apa-apa, nanti aja setelah ba'da sholat. Karena Nabi mengatakan di antara doa yang mustajab adalah dakwah fi duburi sholati watil maktubah, setiap sholat, akhir sholat yang 5 waktu. Jadi setelah wirid, zikir, dan beres semuanya, isi dengan. Terus ada juga yang fokusnya ke istighfar. Ini ada hadis yang perlu diperhatikan. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini teman-teman sekalian, bacaan ini bisa kita baca tiap ba'da sholat, tiap ba'da tahajud, dan lain sebagainya. Pokoknya di tempat manapun selama 10 hari terakhir, Nabi mengajarkan kepada Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka afu, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai permaafan, fa'fu anna. Ini artinya permohonan ampun. Aduh,
saya nggak hafal ini, nyatu minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Teu apal juga, maksudnya belum lancar juga. Mungkin ada doa lain yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu semua doa istighfar teman-teman sekalian. Nah, terus ada doa istighfar yang paling bagus, namanya Sayyidul Istighfar. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika sampai tamat. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tak ada yang disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan akulah hambamu. Teman-teman coba lihat ini terjemahannya, begitu indahnya. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tak ada yang disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan akulah hambamu. Aku akan tepati janjiku kepadamu dengan seluruh kemampuanku. Bapak Ibu, kita kan dalam sholat suka janji. Iya karena budua, iya karena stain. Itu janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Nah, ya Allah, aku akan penuhi janjiku semampu aku. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan tercela. Aku mengakui di hadapanmu seluruh anugerah yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku akui bahwa seluruh yang ada di genggaman aku adalah anugerahmu, ya Allah. Pikirkan apa saja yang ada di genggaman kita, dari mulai kesehatan, kemampuan berpikir, organ tubuh yang normal, yang sehat. Pokoknya saya abreg-abreg. Aku akui itu adalah limpahan rahmatmu kepadaku. Nah, lalu apa? Abu ulaka bidzanbi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Teman-teman kalau belum hafal bisa baca ini. Anda bisa baca, ulangi, pakai catatan tidak apa-apa. Ya, kenapa? Ya kalau kita belum hafal tidak apa-apa. Aduh Kang, cenah saya mah, ieu Arabna liurnya sok we atuh Indonesiana. Indonesianya juga nggak apa-apa. Allah Maha tahu segala bahasa. Nah, itu yang kedua, istighfar ya. Yang ketiga, konsisten sholat malam. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah fardu adalah sholat malam. Ya. Nah, sholat malam ini ada 3 nama. Ada tarawih, ada qiyamul lail, ada tahajud. Jumlahnya sama 11 rakaat. Ini merujuk ke hadis sahih riwayat Aisyah. Makana Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi an ihda asyrata rakaatan. Nabi baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, nggak lebih dari 11. Jadi kata Aisyah, istrinya, Nabi itu Ramadan atau di luar Ramadan nggak lebih dari 11. Jadi kalau kita melakukan sholat yang 11 itu, boleh 4, 4, 3. Boleh. Ada riwayat lain, 2 kali 4 plus 3. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru 3. Nah, atau 4 salam, 4 salam, 3. Itu yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Nah, apabila setelah sholat Isya kita melakukan yang 11 itu namanya tarawih. Tapi bisa saja teman-teman, habis sholat Isya, Anda nggak sholat yang 11 ini. Tidur aja. Nanti jam 2:30 misalnya Anda bangun. Sholat yang 11 ini namanya tahajud. Ya. Kalau yang 11 ini dilakukan sebelum tidur di luar Ramadan, namanya qiyamul lail. Jadi sebenarnya itu juga, hanya penamaannya saja. Kalau di dalam bulan Ramadan dilakukan sebelum tidur, namanya tarawih. Kalau di luar Ramadan dilakukan 11 rakaat sebelum tidur, namanya qiyamul lail. Kalau setelah tidur dulu, mau Ramadan atau di luar Ramadan, namanya tahajud. Ini merujuk ke surat Al-Isra ayat 78, 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara sebagian malam, tahajudlah kamu. Nah, jadi kalau Anda sudah tarawih, ya sudah cukup. Tidak perlu tahajud. Tapi kalau belum tarawih, silahkan tahajud gitu. Jadi sa soleh-solehna Nabi, taraduanana gitu. Sa soleh-solehna Nabi nggak pernah dua-dua.
Tentu saya mengatakan 11 tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang 23, 27, ya boleh jadi punya alasan. Tapi secara teknik pelaksanaan, saya lihat yang 11 lebih tertib sebenarnya. Jadi lebih enak lah kalau makan itu satu suap dikunyah gitu loh. Coba kalau lagi nggak ada musibah COVID-19 ini, Anda datang ke Masjid Agung, ya bandingkan sholat di Masjid Agung dengan di Masjid Salman atau di Masjid Istiqomah. Itu beda banget. Di Masjid Agung teh ngebut. Bahkan Fatihahnya saja kadang-kadang satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi apa ya? Kurang dihayati gitu. Dan rata-rata kalau yang lebih dari 11, ya ini maksud saya gini, kita bicara fakta aja gitu. Bahwa kalau lebih dari 11, 23, 27 gitu, rata-rata kurang tertib. Dan kita menjadi kehilangan kehusyuan dan makna. Makanya saya lebih cenderung mengatakan ya kita berpegang pada apa yang dicontohkan oleh Rasul lewat Siti Aisyah, 11 rakaat. Ya tanpa mengurangi rasa hormat yang lebih dari itu. Itu konsisten dalam sholat malam, apakah mau taraweh ataukah mau tahajud, terserah ya. Pilih mana aja yang paling nyaman. Karena ada saat misalnya habis sholat isya kita merasa lelah, ya udah tidur aja. Sholat isya dulu, tidur, dibangun jam 2, sholat tahajud. Jadi kalau sudah taraweh ya tekudu, nggak usah gitu. Nah, teman-teman sekalian, tapi tolong digaris bawahi bahwa jangan membiasakan tidur sebelum sholat isya. Jadi jangan gini, udah maghrib, terus Anda pikir, kayaklah jam 2 sholat tahajud, terus Anda teh nggak isya, tidur aja. Jangan dibiasakan karena Nabi mengatakan, wa yakrahun nauma qablaha. Makruh tidur sebelum sholat isya. Jadi makruh tidur sebelum sholat isya. Jadi kalau mau, sholat isya dulu. Selesai sholat isya, sok tidur. Nah, nanti malam kita bisa bangun untuk melakukan tahajud. Ya, itu konsisten sholat malam. Teman-teman sekalian, keutamaan sholat malam itu banyak. Pertama, sholat malam, apakah itu bentuknya tarawih, apakah itu qiyamul lail, seperti yang tadi dijelaskan, ataukah tahajud, ternyata itu merupakan kebiasaan calon ahli surga. Innalil muttaqina fi jannati wa'yun. Nah, di ayat itu ada kata-kata kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka berada dalam surga yang dihiasi dengan mata air yang jernih. Kenapa mereka bisa masuk surga? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Maksudnya mereka mengulangi jam tidurnya. Ya, bukan begadang, mengurangi jam tidurnya. Terus innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dia menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Terus dalam Al-Isra ayat 79 di situ diungkap bahwa di dalam surat Al-Isra ayat 79 wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah memberikan kedudukan terpuji pada kamu. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang-orang yang berdua-duaan dengan Allah, bahkan hingga mereka itu merasa terharu saat melakukannya. Kemudian kebiasaan orang soleh, sholat tahajud itu, atau sholat malam, sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, mencegah perbuatan dosa, pelebur kesalahan, dan menyehatkan. Nah, ini merujuk ke hadis yang ini. Teman-teman bisa lihat. Alaikum biqiyamil lail. Biasakan kamu mengerjakan sholat malam. Ya, fa inna hada'bus sholihin. Nah, lihat poin ini. Kebiasaannya orang soleh. Terus, muqarribatun. Mendekatkan kamu kepada Allah. Terus, wa manhatun anil ismi. Pencegah perbuatan dosa. Jadi, sholat malam itu, kalau rem itu membuat keinginan kita untuk berbuat dosa ada, tapi remnya pakem.
Terus mukaffiran lisayyi'at, menghapus kesalahan-kesalahan dan membuat kita lebih sehat. Nah, teman-teman sekalian, ini yang harus kita utamakan ya di saat kita mencari kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, memperbanyak zikir. Mau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, terserah berapapun jumlahnya, nggak usah dipatok sekian 10, sekian ratus, mau-maunya aja. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, aku akan mengingatmu. Syukur kepadaku, dan jangan kamu mengkufuri. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya, zikir itu seperti sebuah kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya zikir itu ada dua. Ada zikir lisani, yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada zikir amali. Kalau zikir amali itu, kita berbuat satu amal yang Allah ridho. Itu sebenarnya zikir amali. Makanya ketika kita belajar, itu namanya zikir. Kita nih sekarang, ini kita lagi berzikir. Majelis ini kan majelis ilmu. Kita bukan membicarakan keburukan, tapi kita membicarakan kebaikan. Nah, ini namanya zikir juga. Jadi yang namanya zikir tidak harus kita membaca lafaz-lafaz zikir. Tapi apapun yang kita lakukan dan Allah ridho, itu zikir. Anda bisa lihat di surat Ali Imran ayat 190. Ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring. Apa yang dimaksud dengan zikir, duduk, berdiri, berbaring? Ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ada yang duduk, ada yang berbaring, ya kan gitu. Ada juga ibu-ibu yang sambil dengerin ceramah, sambil beberes karena persiapan besok sahur misalnya. Nah, itu namanya zikir juga. Pokoknya zikir itu bisa lisan, bisa perbuatan. Nah, coba teman-teman datang ke Pasar Andir, ya. Di sana kan ada saudara-saudara kita yang hidupnya memang menggantungkan pada apa yang dikerjakan sekarang, itu yang dia dapatkan. Sebut sajalah ada tukang, kuli. Ada kuli yang ngangkat-ngangkat kentang, ngangkat beras. Oh, itu tuh dia sedang berzikir. Kenapa? Karena itu amalan yang mendatangkan cinta Allah. Bukankah kita mencari nafkah yang halal itu merupakan amalan yang diridhoi Allah? Makanya itu juga termasuk zikir. Itu yang dikatakan di surat Ali Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, sambil berdiri. Wa qu'udan, sambil duduk. Ya, sambil berbaring. Bapak, misalnya Pak Yoga, jam 2 bangun, buka laptop, nulis artikel ilmiah untuk mahasiswanya, atau untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen, menulis di jurnal. Nah, itu sedang berzikir. Padahal mungkin ilmu yang beliau sampaikan bukan ilmu agama, tapi ilmu yang sifatnya untuk kemaslahatan dunia, yaitu zikir juga gitu loh. Jadi yang namanya zikir jangan teman-teman artikan selalu pakai alat zikir, bukan begitu. Pokoknya zikir itu ucapan, perbuatan yang diridhoi Allah. Rujukannya alladzina yadhkurunallah, orang yang ingat kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, ya. Wa 'ala junubin, sambil berbaring. Apa yang dimaksud zikir berdiri, jalan, berbaring? Maksudnya kalau kita melakukan satu amalan soleh itu sebenarnya zikir. Nah, itu sebenarnya zikir. Nah, itu ya yang harus digarisbawahi. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, zikir bil amal, mengingat Allah lewat perilaku. Zikir qalb, mengingat Allah lewat hati. Zikir bil lisan, mengingat Allah lewat ucapan. Nah, seringkali kita mengartikan zikir itu hanya di wilayah dengan ucapan. Nah, padahal termasuk mengingat Allah. Misalnya gini, misalnya Bapak, Ibu yang jadi pegawai, ya kan gitu, jadi karyawan, Anda masih mendapatkan sebut saja THR. Anda mengatakan dalam hati, ya Allah, terima kasih. Banyak saudara saya boro-boro THR, gaji aja udah dikurangi, bahkan ada yang terpaksa dia tidak
bisa mendapatkan nafkah. Nah, Anda menjerit hati Anda, bersyukur. Nah, itu namanya zikir lewat hati. Anda tidak berucap, tapi dalam hati itu, ya Allah, terima kasih saya masih dapat THR. Bagi yang tidak dapat THR tapi dapat gaji, ya Allah, alhamdulillah saya masih dapat. Ada saudara saya sekarang ini tidak dapat. Nah, itu namanya dengan hati, ya. Terus zikir lisan dibagi dua, ma'thurat, zikir yang bersumber dari Quran dan Sunnah yang tadi saya bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada lagi zikir yang dibuat adalah lafaz-lafaz zikir yang bersumber dari ungkapan bahasa sendiri, ya. Terima kasih ya Allah, itu kan bahasa sendiri. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengkaruniai saya. Nah, itu zikir juga, tapi guer ma'surat. Ada juga yang alhamdulillahirabbil alamin. Itu zikir ma'surat. Kalau terima kasih ya Allah, itu guer ma'surat, ya. Oke, yang berikutnya, yang kelima, tingkatkan sedekah. Rasulullah orang yang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan kedermawanannya lebih meningkat lagi. Bahkan seperti angin yang berhembus. Kata Aisyah, Rasul itu orang yang dermawan. Ramadan itu lebih dermawan lagi. Sedekah paling utama adalah di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena ternyata keutamaan sedekah itu, pertama, dengan sedekah diringankan azab kubur. Dijauhkan dari api neraka. Sedekah akan memadamkan api siksaan dalam kubur. Jauhi api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan kalimah thayyibah. Makanya termasuk sedekah kalau kita mengatakan, ya Allah ampuni hamba, hamba belum bisa melakukan, belum bisa membantu saudara. Nah, itu sebagian dari sedekah kita, yaitu dengan jeritan hati dan berdoa, dengan kalimah thayyibah. Kata Nabi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, sedekahlah. Jauhi api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Maksudnya, bukan urusan banyaknya, tetapi komitmennya. Gitu. Terus dilipat gandakan pahala. Kemudian sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan kayu bakar. Kemudian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, yang keenam di 10 hari terakhir ini, 5 ya, sekarang menjadi 5. Lipat ganda, raih keindahan Lailatul Qadar. Judul kita hari ini kan amalan untuk meraih Lailatul Qadar. Kenapa? Karena memang Lailatul Qadar itu Nabi katakan di 10 hari terakhir. Itu disebut dengan malam kemuliaan karena kalau kita beramal, kita akan mendapatkan pahala seperti beramal 1000 bulan, 83 tahun. Padahal umur kita juga belum tentu nyampe segitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat turun dan juga malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus itu bulan di mana terjadi pengampunan dosa. Siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala Allah, dosanya akan yang telah lalu akan diampuni. Lalu Nabi mengatakan taharrau fil ashril awasir. Cari Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Lalu amalan Lailatul Qadar diraih dengan apa? Ya dengan amal. Makanya ini ada miskonsepsi di kita ini. Suka beranggapan Lailatul Qadar itu turun kepada orang yang iktikaf di masjid. Yang lagi doa, yang lagi wirid. Pokoknya yang lagi di atas sajadah. Seolah begitu. Padahal nggak begitu, teman-teman sekalian. Coba Anda lihat An-Nahl 97. Man amila solihan, siapa yang bekerjakan amal soleh. Min zakarin au unfa. Laki atau perempuan. Wahuwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan beri kehidupan yang baik. Walanazziyanal ladzina bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan beri pahala lebih baik. Nah, jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu turun tidak harus kepada orang yang di atas sajadah. Orang yang sekarang berjuang di rumah sakit ya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Itu kan dia lagi berzikir sebenarnya, lagi ibadah itu. Yang cari nafkah di pasar, itu dia
sedang beribadah sebenarnya. Jadi tolong diluruskan cara berpikir kita. Lailatul Qadar itu dari kita kecil selalu didoktrinnya turun kepada orang yang sedang ibadah pada malam itu. Kesannya ibadah seperti sholat, baca Quran, tadarus, tahajud, kesannya gitu. Padahal menurut ayat ini, man amila sholihan, siapa yang pokoknya nama amal soleh aja. Merujuk juga dengan surat Ali Imran 191 yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, yang berikutnya sahabat-sahabat sekalian, yang kelima adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu habsun nafsi fil masjid. Mengurung diri di masjid. Wa antum aqifuna fil masjid. Dan kamu i'tikaf di masjid. Berarti i'tikaf itu harus di mana? Harus di masjid. Jadi i'tikaf nggak boleh di rumah. Rasulullah i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, untuk kondisi sekarang, kita tidak i'tikaf. Dan perlu diketahui, i'tikaf itu prioritasnya untuk laki-laki, bapak-bapak yang memang dia relatif sudah lebih ringan kewajiban duniawinya, ya, yang sudah sepuh, yang sudah pensiun gitu. Tapi yang muda-muda, kalau memang Anda punya cadangan finansial, walaupun Anda nggak kerja, tapi Anda punya perusahaan yang autopilot, ya tidak apa-apa Anda i'tikaf. Tapi orang yang masih sangat menggantungkan rezekinya pada aktivitasnya, maka mencari nafkah itu lebih wajib daripada i'tikaf. Nah, kemudian bagi ibu-ibu, tolong diingat, zaman Rasul, istri Nabi nggak pernah i'tikaf ketika Nabi masih hidup. Tapi begitu Nabi sudah wafat, baru istri Nabi beriktikaf. Ini artinya apa? Ibu ngurus urusan rumah tangga lebih wajib daripada i'tikaf. Saya pernah terheran-heran ada ibu muda. Dia punya 2 anak, yang satu SD, yang satu TK. Dia i'tikaf. Ya, waktu saya tanya, Bu, itu anak-anak gimana? Ya, saya titipkan ke mertua saya. Ya, ini kan salah. Dia i'tikaf, tapi dia memberikan beban pada orang tuanya. Tidak boleh begitu. Jadi bagi ibu muda, Anda lebih wajib ngurus anak di rumah. Memanage yang ada di rumah daripada i'tikaf. Kecuali kalau ibu suaminya udah meninggal, ya, atau ibu suaminya udah sepuh dan bareng-bareng i'tikaf. Ada banyak kejadian yang indah sekali. Suaminya i'tikaf, istrinya i'tikaf, karena anak-anaknya sudah berkeluarga, ya. Jadi di rumah mereka berdua, lalu akhirnya mereka i'tikaf. Sungguh itu suatu pemandangan yang sangat indah, begitu, ya. Nah, jadi i'tikaf ini diperuntukkan yang punya keleluasaan rezeki, punya keleluasaan waktu, punya keleluasaan tanggung jawab, gitu. Bagi yang masih sempit dengan tanggung jawab, Pak dosen ya lebih baik ngajar daripada i'tikaf. Jangan sampai ngajar bolos, karena i'tikaf itu juga kan keliru sebenarnya. Nah, jadi ternyata i'tikaf itu diperuntukkan bagi yang punya keleluasaan. Nah, itu dilakukan pada 10 hari. Nah, apa yang dilakukan dalam i'tikaf? Amalan saat i'tikaf apa? Tadi yang di atas, bisa tadarus Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, sholat tahajud atau tarawih, belajar, beramal soleh. Itu amalan-amalan saat i'tikaf. Nah, sekarang kita tidak bisa i'tikaf di masjid, karena kalau kita i'tikaf di masjid, itu akan menimbulkan kemadharatan. Dan orang Islam itu harus syaddud dzari'ah, harus menghindarkan kemadharatan dan lebih mengutamakan keselamatan. Jadi teman-teman, Anda tidak i'tikaf, tapi Anda boleh melakukan amalan-amalan i'tikaf di rumah. Hanya judulnya bukan i'tikaf, mengisi amalan-amalan dengan amalan i'tikaf. Dan Anda tidak i'tikaf karena Anda di rumah. Nah, teman-teman sekalian, itu bahan diskusi kita pada malam ini. Hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan Rasul di hari-hari terakhir untuk meraih malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar.
Yang sering ditanyakan adalah gimana ciri bahwa kita dapat Lailatul Qadar? Tidak ada cirinya. Yang jelas merujuk kepada ciri-ciri umum saja. Yaitu apa? Terjadi perubahan. Mirip seperti orang yang berhaji. Apa ciri orang yang hajinya mabrur? Ya berubah. Tadinya pelit jadi dermawan, tadinya pendendam jadi pemaaf, tadinya emosinya meluap-luap, ya lebih terkendali, ya kan gitu. Tadinya melihat orang itu selalu dari sisi buruk, sekarang dari sisi baik. Nah, itu haji mabrur. Begitu juga orang yang dapat itikaf, yang dapat Lailatul Qadar. Itu kelihatan ada sebuah perubahan perilaku yang signifikan. Dan jangan lupa, tidak boleh kita ngaku-ngaku merasa dapat Lailatul Qadar. Apalagi ditulis di status. Ya Allah, terima kasih kau berikan Lailatul Qadar pada hamba. Eta mah aku-akuan, jadi dia tulis di medsos begitu. Jangan kayak begitu ya, ngaku-ngaku seolah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, terus ada lagi yang harus diperhatikan, seluruh keterangan yang menghubungkan Lailatul Qadar dengan fenomena alam itu doif. Coba teman-teman lihat, kan ada orang yang gini, ciri Lailatul Qadar itu turun, langit cerah, kemudian angin berhembus dengan lembut. Nah, itu ciri Lailatul Qadar turun. Nah, kata Arif kata, aduh, cigana ieu Lailatul Qadar. Coba lihat, langit terang, angin tenang, kan gitu. Kata temennya yang orang Garut, naon terang naon, penuh awan terus juga angin ngegelebung kieu. Nah, kan tidak masuk akal kalau Lailatul Qadar dihubungkan dengan fenomena-fenomena alam. Kenapa? Karena mungkin di daerah kita mah tidak berawan, di tempat lain berawan. Di daerah kita mah anginnya kecil, di daerah lain mah gede gitu. Jadi Anda jangan percaya sama keterangan-keterangan. Rata-rata doif, rata-rata palsu keterangannya yang menghubungkan Lailatul Qadar dengan fenomena-fenomena alam. Ya, aduh itu nih asatari rizkinya. Itu teh Lailatul Qadar, padahal mah muriang manehna teh, ya. Manya muriang disebut Lailatul Qadar, kata teman teh tiris naon ya hareudang kieu, jigana ieu turun Lailatul Qadar beda tari rizki. Ternyata dia teh muriang, kan gitu, ada gejala flu. Jadi jangan suka menghubungkan Lailatul Qadar dengan fenomena-fenomena yang bersifat alam dan fisik. Nabi saja mengatakan taharau fil asyril awakhir. Udahlah kamu tingkatkan saja di 10 hari terakhir. Nabi tidak menghubungkan dengan fenomena alam dan lain sebagainya. Dan itu yang paling masuk akal, yang paling logis. Sebab kalau dihubungkan dengan fenomena alam, tentu setiap daerah punya gejala-gejala alam yang berbeda-beda. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa saya bahas ya. Nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk teman-teman, tadi sesuai janjinya ya, kita dahulukan kepada ibu-ibu bisi yang mau nanya. Sok mangga ibu-ibu dipersilahkan. Puntennya bapak-bapaknya karunya ya katanya ibu-ibu teh sok jadi anak tiri. Sok ibu-ibu mangga. Ada berapa orang di sini ibu-ibu teh? Tadi Ibu Reniati katanya. Iya, Bu Reniati Sidik, setuju. Ferry, speakernya itu jangan terlalu keras, Ferry. Tarik teh ngomongnya. Bu Reniati, mau nanya? Enggak, cenah. Bu Sasas? Wanita duluan. Ah, Bu Sasas mah langsung di-unmute. Nah, iya mah pasti nanya ya mah. Yuk, kabur. Insaf. Silakan Bu Sasas. Enggak, Pak. Lewat dulu aja. Oh, lewat dulu aja, oke. Berarti yang lain, atau kalau gitu, ini ibu-ibunya cuma sedikit ya? Lupa aku. Oh, ya. Pak Yadul mau nanya yang kemarin? Yang mana lupa? Ini Pak, diwakili W-nya. Ya. Pak, mengenai batasan waktu zakat fitrah. Oh, Ini tuh
Ada beberapa DKM yang mengatakan bahwa kondisi COVID sekarang menjadi waktunya untuk membagikan zakat fitrah menjadi fleksibel. Artinya tanggal 1 Mei kemarin dia sudah mengumpulkan zakat, tanggal 7 Mei sudah dibagikan. 8 Ramadan dikumpulkan, 14 Ramadan sudah dibagikan. Apa bagaimana, Pak? Ya, pertama, mungkin berpikir bahwa zakat itu ibadah yang berdimensi sosial, sehingga dia ada fleksibilitas. Ya, pertama kita hargai dulu niat baiknya dan kerangka fikir. Jadi dalam bicara hukum Islam itu niat baik dan kerangka fikir. Jadi saya mencoba untuk berempati kenapa ada yang berpendapat seperti itu. Jadi berpikirnya bahwa zakat itu ibadah sosial. Jadi jangan terlalu kaku begitu. Nah, gitu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan begini, bahwa untuk pendistribusian zakat itu memang fleksibel. Maksudnya pendistribusian tuh dan pengumpulan tuh bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk beras, kalau zaman dulu gandum. Nah, itu fleksibilitasnya di situ. Tetapi dari segi waktu, karena zakat fitrah itu Nabi katakan faradha Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diwajibkan untuk pembersih saum kita. Mungkin ada saum kita yang ya kotor dengan gosip, kotor dengan suudon, kotor. Nah, dibersihkan dengan saum. Tuhratan wa tu'matan lil masakin. Dan untuk menyantuni fakir miskin. Lalu Nabi memberikan catatan di hadis lain, harapan supaya pada hari raya Idul Fitri itu orang yang benar-benar berkekurangan tidak perlu berpikir tentang cari nafkah lagi. Sehingga diproyeksikan zakat fitrah itu untuk mengcover keperluan orang-orang yang sangat berkekurangan di hari Idul Fitrinya, sehingga dia tidak perlu mikir cari nafkah. Sehingga ada yang tetap saja membatasi zakat fitrah mah nanti sudah mendekati Idul Fitri, karena para sahabat mengumpulkannya 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Nah, sekarang ini ya sudah 5 hari terakhir ini sudah mulai ada pengumpulan zakat fitrah kalau dalam suasana normal, karena memang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri itu mereka mengumpulkan zakat fitrah. Kalau menurut hemat saya, tanpa mengurangi rasa hormat, supaya kita merasa aman, nyaman, dan yakin dalam ibadah, untuk zakat fitrah mah ikuti seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengcover saudara-saudara kita yang terdampak oleh COVID-19 secara ekonomi, itu betul bisa di-cover oleh zakat yang lain. Bukan zakat fitrah, bukankah ada zakat perdagangan, ada zakat perhiasan, ada zakat simpanan. Nah, yang fleksibel itu yang itu. Itu fleksibel sebenarnya. Kenapa? Ya karena dia tidak terikat oleh waktu. Sementara kalau zakat fitrah terikat oleh waktu. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung berpendapat zakat fitrah mah dia kaitannya dengan mahdoh, ibadah yang berhubungan dengan saum, dan Nabi menyuruhnya ketika mau mengakhiri saum. Mungkin melakukan itu akan lebih menenangkan kita. Nah, tetapi kalau memang benar-benar tidak ada solusi lain kecuali harus dari zakat fitrah, itu lain soal. Karena dalam Islam tuh begini, fleksibilitas akan terjadi ketika kondisi tidak memungkinkan. Ini yang disebut dengan, kalau dalam metodologi hukum Islam itu namanya takhfif. Takhfif. Ya, kebayang nggak sesuatu yang haram saja jadi boleh? Ya, babi itu haram untuk kita, tapi tidak ada makanan lain kecuali itu, dan kalau nggak itu kita bisa mati. Ya, keluar fleksibilitas. Gitu. Nah, itu contoh sederhana. Termasuk zakat fitrah. Kalau memang itu merupakan solusi yang
betul-betul harus dilakukan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa di-cover dengan hal-hal lain, ya kita cover dengan hal-hal lain. Gitu. Tapi untuk konteks Indonesia sebenarnya untuk yang terdampak oleh pandemi ini masih bisa dihandle oleh zakat mal dan zakat-zakat lain. Maksudnya belum terlalu mendesak untuk mempercepat zakat fitrah hiji Ramadan, terus pertengahan Ramadan dibagikan gitu. Maksud saya kondisinya belum separah itu gitu. Tapi boleh jadi tanpa sepengetahuan kita ada daerah yang memang benar-benar, nah itu mah lain soal. Pak Arif, Kak. Jadi kalau ingin tenang, ya lakukan saja di tengah pandemi juga normal seperti kita biasa berzakat fitrah. Sekali lagi, yang lain bisa di-cover dengan zakat-zakat yang lebih fleksibel, seperti zakat mal, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Ya, nuhun Pak, nuhun. Ya. Yang lain, Pak Adam? Nanya. Enggak. Nah, Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ini tadi saya juga mendapatkan pencerahan, Pak Am bilang kan masalah selama Lailatul Qadar itu ternyata kan banyak tadi ininya pengamalan-amalannya ya, bukan hanya istilahnya ibadah ritual saja. Terus kita juga ada orang yang mungkin sesuai dengan kemampuan, ternyata kalau dia tanggung jawabnya masih banyak dan perlu istirahat ataupun apa, sebetulnya kegiatan dia untuk tidak melakukan itu juga bisa dikompensasi dengan yang lain gitu. Nah, kan pemahaman ini tuh saya juga baru sekarang dengar kan gitu. Selama ini yang saya tahu adalah ya tentu kita berusaha dalam 5 hari ini berusaha untuk meningkatkan kita dalam ya tadi harus tadarus Quran, pas itu membaca, mengartikan, memahami isinya segala macam. Nah, sekarang terus tadi juga yang saya mendengar di Pak Am itu adalah hasilnya apa sih setelah kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya tadi yang saya lihat Pak Am dulu bilangnya sebetulnya lebih kepada sifat kita yang berubah kan gitu Pak. Jadi bukan kita melihat fenomenanya, oh ini ada ini, tapi ternyata tuh itu malahan merubah sifat kita gitu jadinya. Nah, pertanyaan saya itu kalau misalnya seperti itu, artinya apapun amalan yang ada di situ kita jalani aja ya Pak ya di situ tuh. Tanpa kita harus pamrih kita itu akan dapat apa, melihat ini istimewa atau tidak gitu. Jadi jalani aja gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ya itu saya hanya itu aja ingin dapatkan pengenal karena terus satu lagi Pak, saya pernah tahun lalu tuh saya pergi ke itikaf ke masjid, terus ada sholat gitu. Kita sholat jam 3:30 tuh. Terus dalam sholatnya itu setiap gerakan tuh cuman membaca ya pertama Al-Fatihah untuk memenuhi syaratnya kayaknya ya setiap rakaat itu. Terus setelah itu cuma sholatnya itu doanya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus saja gitu. Terus ganti gerakan gitu lagi, ganti gerakan gitu lagi. Nah itu sholat apa tuh Pak? Ada nggak yang memang karena ini kan sholat sunat ya, jadi saya juga nggak tahu gitu. Tapi saya ikut aja dalam makmum itu gitu. Cuma itu dalam pertama kali dalam hidup saya dapat seperti itu gitu. Ya. Sudah Pak Adam? Udah Pak, itu aja yang saya. Ya, jadi begini, saya untuk poin yang pertama dulu ya. Selalu, jadi gini, itu yang saya katakan miskonsepsi ya. Jadi seolah-olah Lailatul Qadar itu hanya turun kepada yang itikaf. Pokoknya yang di atas sajadah yang sedang ibadah formal ritual. Kalau memang begitu, Pak Adam, ya betapa tidak adilnya Islam. Kenapa tidak adil? Apakah semua orang bisa begitu dalam arti kondisi ekonominya, kondisi situasinya? Maaf, yang bisa begitu mungkin orang-orang yang ya relatif
relatif kehidupannya baik. Misalnya gini, saya punya tabungan, terus saya juga gaji per bulan ada, terus saya juga punya waktu cuti 10 hari saya bisa totally di masjid gitu. Tanpa saya harus pikir Pak ya? apa? Ada keleluasaan gitu Pak ya? Ada keleluasaan ya. Berarti orang-orang yang akan dapat Lailatul Qadar orang-orang yang kayak begitu. Iya, iya. Sementara faktanya kan betapa banyak orang soleh, Pak. Ya, emang dia hidupnya dengan segala keterbatasan. Dia tidak mungkin bisa iktikaf seperti itu gitu loh. Padahal boleh jadi dia orang yang sangat soleh pisan. Sementara nu iktikaf teh boleh jadi dia hari-hari ini mah teu soleh ngan eta we pada 10 hari terakhir lumayan cenah bebersih dosa kan gitu. Padahal hari-hari sebelumnya dia banyak maksiat gitu. Kan menjadi tidak adil gitu maksud saya begitu. Nah ini memang agama itu perlu dipahami secara komprehensif di situ. Tapi yang didoktrinkan di masyarakat selalu gitu, seolah-olah mun urang henteu calik di masjid, kalau nggak duduk di masjid, nggak wirid, nggak zikir, mual mungkin dapat Lailatul Qadar gitu. Nah sekarang contoh lah, saudara-saudara kita, perawat, dokter yang berjibaku di depan, di garda terdepan, ya, menyelamatkan orang. Mana sempet gitu mau iktikaf gitu. Saya yakin sekiranya terjadi Lailatul Qadar, beliau kalau melakukan itu dengan ikhlas, kan dia sedang ibadah. Nah gitu contohnya Pak Adam. Nah, jadi memang poin ini saya sering ulang-ulang karena saya ingin orang itu paham tentang Islam itu untuk semua gitu. Bukan hanya untuk orang-orang yang berkecukupan, berkeleluasaan untuk iktikaf dalam arti yang mahdoh. Saya tidak mengatakan salah yang dikatakan orang lagi sujud, ya itu betul gitu, tapi bukan hanya itu. Itu Pak Adam yang tadi saya. Nah, kemudian yang Bapak lihat, nah inilah teman-teman sekalian, makanya saya ditegaskan bahwa kita dalam ibadah itu sesuai sunnah Rasul. Yang namanya sholat itu kan di mana-mana ada Fatihah, ada surat. Kalau ini ada bacaan-bacaan khusus, gerakan-gerakan khusus. Kan Nabi sudah mencontohkan kalau mau sholat silahkan tarawih, silahkan tahajud. Jadi yang bikin lama sholat itu Nabi bukan di rakaatnya, tapi di bacaannya. Sekarang gini. Kalau saya dalam satu rakaat cuma kul huwallahu ahad. Rakaat kedua ina atoena. Rakaat ketiga wal asri. Rakaat keempat surat An-Nas. Paling 5 menit. 4 rakaat tuh. Sebutlah 6 menit satu rakaat. 4 rakaat. Tapi coba kita bisa sholat berlama-lama. Apabila apa? Rakaat pertama amma yatasaalun. Tuh, ya. Rakaat kedua wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Rakaat ketiga abasa wa tawalla. Rakaat 4 al-mul. Oh, kita teh 4 rakaat teh bisa 20 menit. Nah, jadi yang dimaksud dengan Nabi itu lama sholat bukan rakaatnya yang banyak, tapi bacaannya itu suratnya yang banyak sampai-sampai seorang sahabat pernah diam-diam bermakmum kepada Nabi. Nabi tidak tahu kalau ada orang yang bermakmum di belakangnya. Jadi Nabi membaca semau beliau. Apa? Rakaat pertama Al-Baqarah. Begitu mau tamat Al-Baqarah, sahabat itu yang di belakang dalam hatinya mengatakan, kayaknya Nabi ruku nih. Peknya Nabi teh masuk ke Ali Imran. Begitu mau tamat Ali Imran, sahabat itu mengatakan, kayaknya Nabi ruku nih. Ternyata Nabi masuk ke An-Nisa. Begitu tamat An-Nisa, kakara ruku. So, itu teh bisa 2 jam kan? Boleh jadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa Aisyah mengatakan makana Rasulullah yazidu, kemudian ada kata-kata falatas al-an husnihinna wa tulihna. Kamu nggak usah ragukan bagaimana panjangnya dan indahnya bacaan Rasul. Gitu loh. Jadi Nabi itu walaupun 11 bisa 3 jam. Kenapa? Dah suratnya panjang. Urang mah 11 menit. Kan gitu. Nah,
Jadi yang Pak Adam saksikan itu memang tidak ada dalilnya. Sholat seperti itu. Yang ada dalilnya yang tadi saya ceritakan gitu. Kalau yang tarawih 23, 20 itu masih mending, itu dirujuk ada katanya dari peristiwa sahabat, kan gitu. Tapi kalau yang Bapak tadi sebutkan sholat dengan bacaan yang berulang-ulang seperti itu yang tidak ada contoh. Iya Pak, itu lama juga soalnya hampir sejam juga 8 rakaat tuh kayak begitu. Terus Di masjid mana, Dam? ada dekat di sini. Padahal masjid itu ya maksudnya kan kalau di sini semua masjid distandarkan kan, kalau Jumatan juga kalau ceramah satu topik, semua masjidnya Malaysia satu topik kan begitu. Itu ya. Oh, di Malaysia nih Teh Pak Adam ya? Iya di Malaysia Pak gitu. Waktu itu saya tuh datang tuh. Manawi di Bandung, kami mau kalinya. Setiap gerakan berubah 10 kali sebelah berubah, tapi lama juga, capek juga. Saya cuma ingin tahu aja Pak gitu, apakah memang ini ada ininya, tapi ternyata jawabannya ya tadi yang Pak Am sudah bilang ya, jadi dalilnya mah sebetulnya tadi kan Pak Am di pembukaan bilang kalau mau berdoa tuh kalau misalnya nggak hafal, yang nanti aja selesai sholatnya kan begitu. Yeah. Kalau hafal di dalam sujudnya boleh ditambahkan kan begitu Pak. Yeah. Ya. Jadi ya paling saya pakai acuan itu aja jadinya gitu. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Pak Adam. Dul, tadi nggak ngacung, silahkan Dul. Ya Dul. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini sih Pak Am, sholat malam antara tarawih sama tahajud. Ingin diluruskan aja sih sebetulnya mengenai, misalnya ada beberapa yang menginikan setelah sholat tarawih kita bisa melakukan tahajud juga. Tuh. Malah dengan ininya witirnya ditunda pada saat setelah tahajud. Apakah itu betul gitu Pak Am? Seperti itu aja sih sebetulnya. Iya. Iya. Pak siapa? Yadi. Pak Yadi. Yadi Pak. Pak Yadi, begini. Saya tadi menyampaikan dalil yang baku yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian ada yang berpendapat begini. Nah, ini jadi larinya ke pendapat gitu, Pak. Bahwa dalam sholat tarawih itu kan ada witir. 3 rakaat. Nah, witir itu penutup. Iya. Nah, kalau ingin tahajud, tong ditutup, tah. Iya, betul. Buka we antep. Supaya nanti bisa tahajud, gitu loh. Iya. Jadi, maksudnya gini. Itu teh pendapat. Maksudnya gini, mau cari pembenaran gimana ya? Oh, gila tuh. Udah. Jadi si tarawih teh tong ditutup. Sebab kalau udah ditutup, berarti udah closing. Udah, kamu nggak bisa salat lagi. Makanya apa? Si tutup nate entong maka. Nanti tahajud baru dikunci gitu. Kan maksud saya itu lebih ke mencari pembenaran. Ya. Tapi kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan Aisyah itu jelas sekali. Makana Rasulullah yazidu, Nabi itu tidak nambah. Di Ramadan, makana Rasulullah yazidu walayan kusudan tidak berkurang. Jadi tidak ditambah, tidak dikurang. An ihda asyrata rakaatan. 11 rakaat. 4 salam. Bahkan ada kalimat falatas al-an husnihinna wa tulina. Kamu nggak usah nanya bagaimana indahnya dan bagusnya bacaan Rasul. Jadi kalau kita berpegang teguh ke situ aja, sebenarnya sangat simpel. Berarti kalau mau tahajud, ya tarawih ditangguhkan. Atau kalau mau dibagi 2. Tos Isya, tarawih. Tapi 4 rakaat. Rakaat. Tidur. Tangke hoyong tahajud. Sok. 4 rakaat ditutup witir. Gitu. Boleh, itu tidak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Ari hayang-hayang teing mah gitu maksudnya. Saking hoyong 2 nana gitu, saking pengen dua-duanya, terus awak.
Main Karena rajin begini, gimana nanya? ada juga yang gini. Ya kan ibadah tuh makin banyak makin bagus gitu kan. Makin banyak makin bagus. Kenapa sih ini dipersoalkan? Ada yang berpikir makin banyak makin bagus. Kalau berpikir ritual mahdoh makin banyak makin bagus, ini bahaya. Karena nanti subuh dua, wah juga mau 8 lebih halus. Nah, itu kan bahaya, nanti liar. Jadi aturan mainnya jadi liar. Jadi jangan sampai, kenapa sih harus dipersoalkan? Kan makin banyak makin bagus. Ya, nah gini, kalau ibadah sosial, benar, makin banyak makin bagus. Contoh, jadi bedakan ibadah ritual mahdoh tes sholat, dengan ritual goer mahdoh, seperti zakat. Contoh, sebut saja saya berpenghasilan 10 juta. Zakatnya berapa? 2,5%, jadi 10 juta seberapa? 150, Pak. 250.000. Cek saya teh. Saya mah 1 juta we lah. Ya. 250 ya asal letik 1 juta we. Tak itu teh bagus. Ya, lama-lama 2 juta we. Bagus kan gitu. Karena apa? Itu ibadah sosial. Tapi kalau gini mah lohor opat ya meni asa kurang ke Ramadan we 8 we. Nah, itu salah gitu kan. Jadi maksud saya, ini ada logika-logika yang makanya kalau namanya itu di kajian Islam ada namanya ilmu usul fiqih. Nah, ilmu usul fiqih inilah yang membedakan kenapa ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh, karena itu kaitannya dengan metodologi pengambilan hukum yang akan berbeda. Akan berbeda, begitu. Metodologi pengambilan hukumnya. Bid'ah masuknya Pak ya? Gimana, Bu? Bid'ah. Ya, kalau untuk ibadah mahdoh, jadi bid'ah akhirnya. Tapi kalau untuk ibadah sosial, tidak apa-apa, berlebih juga. Bahkan misalnya, saya dapat gaji 10 juta, udahlah semuanya aja, boleh tidak apa-apa. Gitu, kasarnya begitu. Karena sekarang tuh banyak Pak di masyarakat itu ya, justru kita itu melebih-lebihkan dari yang dicontohkan. Saya kan sebagai muridnya Pak Am nih dari zaman SMA. Jadi, ya dong. Nah terus udah gitu, jadi kita rujukannya itu kan Pak Am, maksudnya rujukan itu mendapatkan banyak ilmu-ilmunya dari Pak Am, termasuk juga membaca bukunya Pak Am tentang bagaimana sholat sunnah itu Pak. Nah kalau yang saya lihat sholat sunnah yang di dalam bukunya Bapak itu benar-benar sholat yang yang biasa kami lakukan, nggak ada yang namanya sholat hajat, nggak ada yang namanya sholat tobat, bahkan di Bapak pun nggak ada gitu loh. Tapi sekarang di masyarakat itu sholat itu sering sekali dianjurkan di WA group, di lain sebagainya. Nah itu kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya medsos itu bisa bersisi baik, bisa bersisi buruk ya. Kayak begini, ada anjuran sholat duha berjamaah. Misalnya, di-share supaya kita terbebas dari musibah COVID-19, di mana-mana dianjurkan sholat duha berjamaah. Ini mah bisa teman-teman ragu, coba search hadis sholat duha berjamaah. Itu nggak akan pernah ketemu. Tidak ada sholat duha berjamaah. Tapi kemudian seolah-olah itu solusi untuk menghadapi COVID-19 gitu. Dan di sekolah-sekolah banyak dilakukan. Ya, nah ini yang kemudian harusnya dikritisi bahwa sebelum kita melakukan ibadah mahdoh, dicek dulu ini ada contohnya tidak dari Nabi gitu. Nanti kalau semuanya atas dasar gini, ya kan bagus biar teratur. Nanti ada ide lagi. Kalau begitu tahiyatul masjidnya berjamaah. Nanti apa? Sholat tahajud qobla duhurnya berjamaah. Jadi makanya kalau kita bicara ibadah tidak boleh liar pikiran kita. Betul, tapi harus ada pakemnya, harus ada pakemnya supaya menjadi konsisten dalam kebenaran. Jadi kalau sholat tobat itu gimana? Tetap. Sebenarnya sholat tobat itu prinsipnya kalau yang dimaksud dengan sholat tobat itu saya berbuat dosa,
saya sadar itu salah, saya sholat 2 rakaat mohon ampun, tidak apa-apa. Yang berapa-apa adalah yang bermasalah menyengaja rutin sholat taubat gitu. Jadi gini, misalnya gini. Berarti rutin maksiat yang dosa. Iya. Kan kalau kita lihat hadisnya, kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, definitif saya berbuat dosa nih. Saya definitif ya. X misalnya. Aduh ya Allah, saya sholat 2 rakaat, saya mohon ampun dari dosa X ini ya Allah. Nah, itu namanya sholat taubat. Kalaupun yang dimaksud dengan sholat taubat itu adalah sholat mohon ampun dari sebuah dosa, itu masih oke, ada dalilnya. Tapi kan yang saya kritisi adalah tos tahajud, sholat naon, sholat tobat. Tobat mana? Orang kan loba dosa, pokoknya tobat. Nah, ini yang menjadi keluar dari konteks hadis tentang apabila kamu merasa bahwa perbuatanmu salah, sholat dan mohon ampun sama Allah. Nah, ini kemudian menjadi ritual rutin, sholat tobat, sholat tobat, sholat tobat. Gitu. Udah gitu, ada anjuran makin banyak sholat tobat makin bagus. Jadi rumus dalam ibadah itu bukan bagus tapi benar. Jadi secara metodologi kalau ibadah mah bukan bagus tapi benar. Ya, Tuh, oke. beda antara bagus dan benar. Satu lagi Pak, menerangkan kepada orang lain tentang sholat hajat. Memang itu ada contohnya kan tidak ada, tapi bagaimana menerangkannya bahwa kita nggak untuk mendapatkan sesuatu nggak mesti harus melakukan sholat hajat kan? Ya. Nah itu gimana Pak? Ya memang susah menjelaskan kalau dia belum punya kerangka pikir yang benar tentang sebuah ibadah. Karena rumusnya kan selalu gini, emang salah, naon salahnya sih gitu kan? Apa salahnya gitu? Ya, jadi kan baik. Jadi kerangka pikirnya itu bukan benar, tapi baik. Nah, kerangka pikirnya kan kudu benar, bukan baik kan gitu. Kan dua hal yang berbeda, baik dan benar tuh. Ya. Nah, jadi Bu, memang tugas kita hanya menjelaskan tentang kerangka pikir dulu. Sebab kalau kita sebut saja berdebat dari sisi kenapa sih? Kan bagus. Ya pasti bagus, yang kita lihat tuh bagus gitu. Tapi kita jelaskan tentang kerangka pikir. Bahwa itu harus benar, bukan bagus. Ya, ya. Nah, kalau bicara benar, bicara mana dalilnya. Ini dalilnya Hadis. benar. Kalau tidak ada dalilnya, ya berarti jangan dilakukan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bu. Dan itu paham itu hanya berkaitan dengan tadi ya ibadah mahdoh itu ya Pak ya. Ya. Kalau yang tidak berkaitan dengan itu berlebih nggak apa-apa kan artinya kan? Iya. Jadi gini, kenapa dibedakan mahdoh guer mahdoh supaya kalau guer mahdoh mah makin kreatif, makin berlebih, justru tidak apa-apa. Bagus. Kayak yang tadi, saya harusnya zakatnya 250.000, 2 juta lah. Kan? Ya soalnya suka dicampur jadi Pak bid'ah segala sesuatu juga yang wirmahdoh itu bid'ah gitu Pak. Padahal itu kan kreativitas gitu ya. Nah, Sebelumnya kan belum pernah orang buat, sekarang buat, itu temen yang udah bid'ah itu mah tidak ada contohnya kan gitu. ya. Jadi salah persepsinya gitu. Padahal kreativitas, inovasi itu kan untuk memperbaiki kita punya kualitas hidup gitu sebetulnya Ya. kan. Betul. Jadi, makanya untuk guer mahdoh mah justru kita harus kreatif. Nah, Iya. begini, ada yang mungkin teman-teman pernah dengar berita ada yang menikah lewat media kayak begini, pakai streaming, Ya. menikah, ya. Hmm. Kan sebenarnya sangat-sangat simpel. Selama itu nyata, ada pengantinnya, ada walinya, ada saksinya. Kan ini mah hanya media, yang nggak masalah, gitu kan? Tapi ada juga yang mengatakan tidak sah, itu bid'ah. Kan ini mah media gitu loh. Ya. Nah, Syarat-syaratnya mah udah. Lanjut. jadi Betul. memang akad nikahnya, maksudnya gini, nikahnya itu ibadah, tapi medianya itu duniawi medianya gitu. Medianya duniawi. Kemarin kan masih ada juga yang mempersoalkan nikah lewat aplikasi Zoom teu sah cenah gitu. Sebab tepat tepung kieu tah gitu.
Bahkan Iya. sekarang kan untuk memutuskan perceraian tuh pakai Zoom lagi. Dan si hakimnya kan membacakan ini nih Iya. diputuskan Di cerai PA. kan. Nah, kumaha ta eta? Kan sah selama semuanya penuh kesadaran gitu. Menarik. Gitu Bu Sas ya. Sip. Terima kasih Pak Aam. Ya, sama-sama Bu. Masih mungkin satu pertanyaan lagi paling banyak ya. Ini sebelumnya Pak mau nanya, minggu depan sudah tanggal 24 1 Syawal. Kita mungkin libur ya Pak? Libur lah Lebaran. Lebaran atuh. Awatos paham. Nyake semudi ka supir aku. Selanjutnya kita masih boleh kita boleh mulai lagi kapan Pak? Saya ikut aja. Mungkin minggu depannya kalau mau hari Alhamdulillah. minggu depannya juga. Tanggal 30 Mei. Nuhun, Pam. 31. Hebat loh Pak Aam. 31 Mei. Pak Aam di sini sedikit aja mau bicara di depan kita semua. Di Telkom University kemarin ratusan. Wah, hebat Pak. Banyak yang mengapresiasi Bapak kemarin di Telkom. Alhamdulillah. Ibu Karena mungkin ada satu hal ini sekalian mengomentari Bu Sasas, teman-teman gini. Kalau kita bicara dakwah, bicara pengajian, Anda jangan bicara berapa jumlah yang hadir, tapi siapa yang mau. Itu tuh harus jadi prinsip. Ya, jadi misalnya teman-teman nih mau ngadain pengajian, dengan tujuan, apakah dengan tujuan batal? Ya sok kayak ngaji gitu kan, bener tuh. Nah, jadi tidak selamanya ngaji itu kudu ratusan, kudu ribuan. Sekarang gini, yang namanya pengajian seperti ini kan ibadah. Nawaitunya ibadah. Ternyata hayang ibadahna tiluan. Kan sok aya panitia nu putus asa ngan opatan teh cenah kan gitu. Terus saya tong aja cenah kan. Saya suka bilang, "Hayu we jalan da ieu kieu mah niatna ge ngaji gitu." Ya, gitu. Betul Pak Am, ini pahalanya pasti gede walau orangnya 20 tapi banyak ahli maksiatnya nih, jadi banyak perubahan. Dia tahu bukan kartu serangan tuh. Lebih berkualitas. Dulu. Amin. Harus ada perubahan ya, Bos ya? Ya, satu lagi tuh ya, Pak Mulya. Tarik ting suara, astagfirullah. Itu jauh-jauh tuh sekian. Terus Satu terus lagi. di luar Dot, di luar. Di warung. Aduh, tuh kudu nanya lah membuat kekacauan tadi. masih sakit hati sih, Heng. Masih satu, Bang. Ya. Panci lagi. Ya, itu tadi kan disebutkan bahwa yang bagus itu yang mengurangi tidur ya untuk beribadah. Tapi saya sih sering didoktrin sama para dok itu, ya dokter-dokter itu bahwa tidur tuh minimum harus 7 jam apa segala macam. Itu kan jadi masih berputar dalam otak saya gitu kan. Saya selalu menolak petuah-petuah para dokter itu nggak jelas-jelas gitu. Mengapa? Si Adot teh menyembah dokter, menyembah Tuhan. Benar juga. Iya. Orang Udah itu, Pak? Udah jadi dimira. Iya. Ya gini teman-teman sekalian ya, sebenarnya kita disuruh untuk hidup sehat. Bahkan saum juga supaya kita sehat. Sumutasihu, saum. Dan semoga dengan saum itu kamu sehat. Ketika kita sakit, jangan saum, karena itu akan membuat kita jadi tambah sakit. Nah, masalah sholat malam. Dengan sholat malam itu kamu akan sehat. Nah, tentu saja itu dikembalikan kepada cara kita memanage jam tidur kita. Ada yang tentu para dokter mengatakan 8 jam, 7 jam, itu bukan tanpa alasan. Pasti itu hasil riset. Ya, hasil yang sudah terbukti dalam kajian-kajiannya. Kita tidak menafikan itu, tapi juga ada orang yang tidur 6 jam
dia sudah sangat-sangat cukup. Dan Nabi itu ada satu hal teman-teman, ada yang namanya qailulah. Jadi qailulah itu beliau suka karena jam tidur malamnya dikurangi, beliau siang ada tidur. Tapi qailulah itu tidur dalam tapi sebentar. Qailulah, bukan 3 jam ya, Kang ya. Jadi bukan di jam 11 sampai ke jam 2, bukan. Qailulah itu diambil dari 10 menit tapi ini lelap betul. Nah, artinya di situ tampak bahwa masalah kebutuhan tidur memang ada standar sehat. Tapi ujung-ujungnya balik juga kepada kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Saya kalau misalnya tidur siang, malah saya jadi nggak fit. Saya jadi pusing. Jadi saya nggak suka tidur siang. Tetapi ngalenyap di mobil, osok. Gitu. Jadi gini, kalau menyengaja, sengaja tidur, nggak bisa. Tapi kalau lep, nah itu kan balik pada kebiasaan kita. Jadi dengan demikian, kita tidak menafikan apa yang dikatakan oleh dokter. Itu benar adanya. Benar adanya. Pasti beliau bicara atas dasar ilmu. Tapi pada akhirnya balik juga kepada kenyamanan kita. Kemudian teman-teman sekalian, sekiranya di antara kita ada yang tipe kebluk pisan, rajin tahajud sekali subuh di jam yang lohor. Nah, misal begini, Allah sudah memberikan pintu surga tuh banyak, Pak. Misalnya dalam Az-Zumar ayat 23-24. Maaf, bukan Az-Zumar. Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Di situ ada kata-kata jannatu adnin. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman sholaha min abaihim. Juga mereka bertemu dengan orang-orang soleh di surga itu dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Wal malaikatu, dan malaikat yadkhuluna alaihim. Masuk kepada mereka min kulli bab, dari setiap pintu surga. Jadi artinya apa? Surga itu pintunya banyak. Bukan satu. Pertanyaannya kenapa banyak? Sebab Allah Maha tahu setiap orang punya kekuatan yang beda-beda. Ada yang kuat saum Senin Kemis. Ngan kebluknya nauzubillah. Tapi dia kuat nahan lapar. Ya, tapi ada juga yang kuat tahajud ngan perut nete nembe gugah tos roti 2 tangkep. Ya kan gitu. Jam 6 bubur, jam 7 kupat tahu, jam 8 baso. Nah, orang kayak begitu disuruh saum sunnah, menderitanya luar biasa. Tuh bisa, saya mah cenakan gitu. Tapi kalau disuruh tahajud, dia kuat. Nah, ada orang yang nggak pernah tahajud, nggak pernah saum Senin Kemis, sholatnya juga cuma yang wajibnya saja, saum yang wajibnya saja. Tapi Masya Allah, jiwa sedekahnya dahsyat sekali. Dulur-dulurna yang miskin disakolakeun ku dia. Aya masjid nu butut direnov sama dia. Ada karpet butut ganti. Pokoknya dia mah kalau urusan duit nggak bantuan, wah gitu ya, jor-joran gitu. Tapi tahajud nggak pernah, saum Senin nggak pernah. Mungkin dia tidak bisa masuk lewat pintu tahajud. Mungkin dia tidak akan masuk dari pintu Senin Kemis, hanya dia bisa masuk dari pintu sedekahnya. Jadi maksud saya, temukan dari diri kita apa yang kuat. Semoga kita bisa masuk surga lewat sisi yang kuat itu. Hari teman-teman mah kuat semua, jadi bakal dari semua pintu kelihatannya mah. Amin, amin. Mun di Ancol mah tiket terusan Anda mah. Kan segala tahajud kuat, saum Senin Kemis kuat, sedekah kuatnya, segala kuat kan. Nah eta mah segala pintu aja saya di tangan. Tapi ieu mah aya nu lemah misalnya. Ya, aduh urang mah kebluknya sok atuh cari apa? Oh, kuat saum Senin Kemis sok eta atuh gitu. Urang mah saum Senin Kemis teu kuat, itu kuat. Ngan urang mah lumayan sok aya rezeki sedekah. Nya sok atuh itu gitu. Urang mah sedekahna lin ku duit teu aya tapi ku ilmu. Nya sok atuh berbagi ilmu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Lakukan. Itu maha adilnya Allah, Bapak Ibu sekalian.
keren Allah. Itu kan? Ya, jadi itu menguatkan pendapat saya bahwa tidak usah terlalu mendengarkan paradok juga ya. Kan saya punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menguatkan saya, dan pendapat paradok itu suka melemahkan saya. Kamu teh harus gini, harus gitu, harus gini, segala macam. Padahal nggak masalah tadi nanti, tapi jadi masalah karena jadi cemas. Oh iya ya, saya teh arahnya mesti apa segala macam kan gitu. Iya ya, hatur nuhun Pak. Ya, Pak, itu nggak bener banget itu. Nggak, sebetulnya itu teh curcol, Pak. Kemarin dia sakit, Pak. Ngan di pasihan bekombion. Terus cager, Pak. Bekombihan jangan orok. Oke, atuh Pak. Kayaknya sudah cukup. ya. Nuhun. Aduh, resep kene ini padahal. Terima Pak kasih. Mole. Seru loh. Iya, teman sekalian. Banyak Alhamdulillah selama Ramadan ini 4 kali Ahad kita ngaji terus ya, Arif ya. Iya, Betul, Pak. betul. Semoga kita bisa istiqomah. Ada hikmahnya ketika kita di kondisi normal ngaos teh sebulan sekali ya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau ini bisa seminggu sekali. Dan ngawasnya nganggo teknologi nih Pak. Dan Pak Am harus sehat selalu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Pak Am ada terus. Alhamdulillah, amin. Bu doakeun we Bu, ulah di dia sok doakeun pokona mah. Pak Am kan sibuk terus. Tomi warang Bu doakeun nih. Ya tong miwarang Bu, doa we doa. Miwarang mah pira kuting miwarang Ustaz. Teu Pak, mangga Pak. Tugasnya Pak Am yang menerangkan kepada orang-orang yang sering jalanin bid'ah-bid'ah itu, bukan aku. Iya. Pak Am lanjutkan dulu. Ya, jadi kita selalu ngambil hikmahnya dari apapun yang terjadi. Semoga keistiqomahan kita bisa terjaga, dan kita alhamdulillah masih oleh Allah diberi waktu sampai 5 hari ke depan untuk Amin. coba memperbaiki apa yang kira-kira masih kurang yang kemarin-kemarin. Allah akan melihat segala usaha kita, ikhtiar kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua dikembalikan kepada kadar kemampuan kita. Yang pasti Allah Maha tahu seberapa kesungguh-sungguhan kita dalam satu hal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, tugas kita adalah ikhtiar melakukan yang terbaik, berjuang agar ini menjadi Ramadan terindah. Tahun depan Ramadan pasti datang, tapi belum tentu kita hadir di situ. Belum tentu kita hadir di situ. Maka berusahalah bareng-bareng untuk mengisi sisa ini. Saya minta maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional, yang terlalu berlebih-lebihan. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan insya Allah kita bertemu lagi di bulan Syawal, insya Allah. Amin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Mangga semuanya saya pamit ya. ya, mengawan. Paham. Mohon maaf lahir batin. Mangga. Maaf lahir batinnya Pak. Sami-sami. Mangga sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum dijawab, akan dijawab oleh Ustadz Mole. Silakan. Tolong Masih dijawab. aurek nanya kene, nanya naon lah. Ayo, kayak RB, coba. Ayo CRB. Si RB atuh mana teh ngomong atuh. Eta, teu disaeun. Eta miutna tah. Kudu pambukakeun wae. B, mana si RB? Nah. Jadi acara itu kurang sebenarnya nitah barudak. Wah, alhamdulillah. Ame barudak teh. Benar.
Jadi baralek deui lah anjing. Anjing deh. Ki tobatnya sekali udah gak penting tobat aduh. Mana si RB? Iya catetan yang Ferry dan Yadi, ya ulah